Gamal Abdul Nasir adalah pemimpin Mesir yang menghadiri konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Konferensi Asia Afrika merupakan inisiasi Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Asia Afrika yang akhirnya menjadi perhimpunan negara non-blok. Di sela-sela pertemuan formal para pemimpin negara, Gamal Abdul Nasir menyempatkan diri bertemu dengan Bung Karno. Pada saat pertemuan di Bandung tersebut, Gamal Abdul Nasir mengutarakan niatnya kepada Soekarno untuk menutup Al-Azhar. "Saya akan menandatangani keputusan untuk menutup Al-Azhar," kata Presiden Mesir tersebut. "Apa yang telah kamu perbuat, Gamal?" kata Soekarno terkejut. Gamal Abdul Nasir memiliki dua alasan mengapa hendak menutup Al-Azhar. Alasan pertama, karena sebagian ulama dari institusi tersebut bergabung dengan kelompok Ikhwanul Muslimin yang berpotensi akan merongrong pemerintahannya. Tidak dapat dipungkiri, pengaruh Ikhwanul Muslimin sangat terasa di Al-Azhar. Para ulama dan akademisinya banyak yang menjadi kader maupun simpatisan organisasi tersebut. Pada awalnya, Nasir dan kelompok Ikhwanul Muslimin bersatu menurunkan Raja Farouk yang dianggap pro-barat. Memasuki tahun 1954, hubungan harmonis itu berubah menjadi konflik hebat. Setelah menjadi Perdana Menteri Mesir, Gamal Abdul Nasir kerap bertentangan dengan Ikhwanul Muslimin. Alasan lainnya, pemimpin baru Mesir itu hendak melakukan perombakan total untuk membenahi kehidupan rakyat Mesir yang memprihatinkan akibat rezim Raja Farouk. Penutupan Al-Azhar diharapkan akan meringankan beban keuangan negara. Subsidi untuk Al-Azhar rencananya akan dialihkan untuk sektor lain. Bagi Soekarno, apapun alasannya, Universitas Al-Azhar Mesir harus dipertahankan dan jangan sampai ditutup. Soekarno menyadari betul nilai dan potensi besar Al-Azhar bagi Mesir serta dunia Islam. "Keputusanmu ini sangat keliru dan berbahaya," ujar Soekarno. Gamal Abdul Nasir semakin bingung dan menjadi serba salah karena tidak ada masukan yang baik di sekelilingnya soal keputusan menutup Universitas Al-Azhar. Gamal lalu bertanya kepada Soekarno, "Lalu apa yang harus saya lakukan?" Soekarno menjawabnya dengan nasihat yang lugas. "Wahai Gamal, tidak ada itu istilah penutupan. Anda harus menata kembali Al-Azhar, mendukungnya dan mengembangkannya, bukan menutupnya. Apakah engkau akan menghapus juga Sungai Nil? Menutup piramida?" sindir Soekarno. "Kita tidak mengenal kalian sama sekali, kecuali melalui Al-Azhar," tegas Soekarno. Diketahui Al-Azhar merupakan institusi pendidikan yang telah banyak melahirkan tokoh-tokoh pembaharu Islam dunia, juga telah melahirkan para tokoh penting di Indonesia. Pengaruh lulusan Al-Azhar telah dirasakan di bumi Nusantara, bahkan sejak 1 abad sebelum kemerdekaan. Kisah dialog antara kedua pemimpin besar ini dituturkan oleh Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti besar Mesir, dalam salah satu wawancara dengan TV Kairo. أنا هوقع النهارده يعني بقى قرار جمهوري بإلغاء الأزهر. احنا لا نعرفكم أصلا إلا بالأزهر. شايف إن ده قرار أولا خطير وثانيا خطأ. ثم نعمل إيه في الحتة دي؟ قالوا لا، ده أنت تؤكد على الأزهر، ده أنت تؤيد الأزهر وتعمق الأزهر. قال له طيب. Begitu pulang dari konferensi Asia Afrika dan bertemu dengan Soekarno di Bandung, Gamal Abdul Nasir langsung memanggil menterinya yang bernama Sulaiman Hussein dan Said Aryan, lalu membatalkan keputusan untuk menutup Al-Azhar, dan sebagai gantinya keluarlah dekret nomor 103 yang memperkuat keberadaan Al-Azhar. Dalam bagian dari dekret itu, Gamal Abdul Nasir ingin menjadikan Al-Azhar sebagai rujukan utama pendidikan Islam, tidak saja di Mesir, tapi juga di seluruh dunia. Selain itu, Nasir membuat kementerian baru, yaitu Majelis Tinggi Urusan Keagamaan,
yang mendorong Al-Azhar semakin mendunia dengan menerbitkan majalah, membuat radio, mencetak Al-Quran, dan pemberian beasiswa bagi seluruh negara Islam di dunia. Sekarang, Al-Azhar menjadi kiblat pendidikan Islam seluruh dunia. Bagaimana seorang pemimpin revolusi Mesir bisa dengan mudah menerima saran dari Soekarno? Ternyata keduanya merupakan kawan karib, sehingga bukan hal yang sulit untuk Nasir menghormati dan menerima masukan dari Bung Karno. Soekarno dikenal kerap menjalin komunikasi yang intens dengan para pemimpin negara-negara di dunia. Pada bulan April 1960, ia dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Al-Azhar dalam bidang ilmu filsafat. Jajaran Soekarno yang mengkritisi niat Nasir tadi menyiratkan kepedulian tinggi seorang teman kepada kawannya. Bung Karno memang figur yang mengagungkan arti persahabatan. Ia suka berteman tulus apa adanya dan tidak oportunis. Kemurnian inilah yang barangkali menjadi energi yang mendukungnya bisa berkawan baik dengan para pesohor dunia, dari blok timur hingga blok barat, dari Asia sampai Afrika. Tokoh-tokoh besar seperti Nikita Khrushchev, John Kennedy, Mao Zedong, Fidel Castro, Che Guevara, dan Jawaharlal Nehru sangat nyaman berdialog hangat dengan sang proklamator. Tidak heran, jejak Soekarno tersebar di banyak jengkal teritori, baik negara besar maupun negara kecil. Di kota Kairo, nama Soekarno terpampang di papan penunjuk jalan. Nama jalan itu adalah Ahmad Soekarno Street, Jalan Ahmad Soekarno. Pemberian nama itu didasari oleh kedekatan antara kedua negara. Mesir diketahui merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Sebaliknya, Indonesia dan Soekarno menginspirasi Mesir untuk membangun negara modern. Mengapa nama Ahmed disematkan pada nama jalan tersebut? Di dunia Arab dan sejumlah negara mayoritas Islam, Soekarno kerap dipanggil dengan sebutan Ahmad Soekarno atau Ahmad Soekarno. Pemberian nama itu pertama kali dimunculkan oleh mahasiswa Indonesia di Mesir setelah kemerdekaan. Penambahan nama tersebut menjadi penanda bagi negara-negara mayoritas Islam dunia. Soekarno adalah seorang pemeluk Islam. Selain Mesir, 3 negara sudah menamai jalan besar mereka dengan nama Soekarno. Mereka adalah Maroko, Pakistan, dan yang terbaru adalah Turki. Selain itu, patung Soekarno berdiri tegak di negara Aljazair dan Meksiko. Di Aljazair, Soekarno dianggap sangat berjasa dalam menginspirasi pendeklarasian kemerdekaan Aljazair. We respect your Soekarno, your founding father, dia bilang begitu. Because of Asia Africa Conference, our founding father fought for independence. Please make the Soekarno Monument in our city. Konferensi Asia Afrika pada 1955 di Bandung semakin membakar semangat rakyat Aljazair untuk lepas dari penjajahan. Seperti halnya Nil dan piramida, Al-Azhar adalah identitas kebesaran Mesir sekaligus simbol peradaban dunia Islam yang memiliki sejarah panjang. Jika ia hilang, raib pula bagian dari jati diri negeri Kinanah tersebut. Berkat jasa Soekarno, sampai